Oke, kali ini kita akan jelasin project akhir tentang mata kuliah Sisdik. Judulnya Apa sih sensor kecepatan dan jumlah kendaraan? pertama-tama kita mau perkenalkan diri dulu. Saya Duhan Bima Nugraha, NIM 17. Saya Maesa Rekusuma NIM 124. Saya Regini Waswasana NIM 149. Saya Prihandoro Sulistyo NIM 123130142. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat pendeteksi kecepatan kendaraan, bergerak dengan harapan pengembangan pemanfaatan dapat diaplikasikan di jalan-jalan raya sehingga para penegak hukum dapat dengan mudah dan segera menindak para pengemudi yang melaju melebihi kecepatan yang diizinkan. Itu adalah latar belakang dari penelitian kami. Jadi ini adalah alat dari proyek kita yang bernama sensor kecepatan dan penghitung jumlah kendaraan. Di sini kita menggunakan chip microcontroller yaitu ATmega 128 sebagai otaknya dan kita sebagai penghubung sensor-sensornya kita menggunakan DT board. Kita di sini menggunakan dua buah sensor beserta receivernya, yaitu sensor inframerah. Dan untuk menampilkan outputnya kita menggunakan LCD 16x2. Baby, I want you to know. Nah, ini alat kita yang gunakan. Jadi di sini ada dua sensor dan ada LCD juga untuk menampilkan. Berikut ada contoh alat pembaca kecepatan. Misalnya ini dimisalkan mobil ya. Ketika di sini dia akan baca data ini sensor 1 dan sensor 2. Dia akan ditransferkan ke DT receiver dan kemudian ke LCD. Dan di LCD tersebut akan menampilkan kecepatan dan jumlah kendaraan speed yang diterdeteksi oleh sensor. Ya, baik. Untuk penjelasan coding, saya menggunakan aplikasi CodeVision AVR untuk melakukan pemrograman, kemudian dibantu dengan Code Wizard AVR untuk inisialisasi fitur-fiturnya. Microcontroller yang digunakan adalah ATmega 128, kemudian jumlah frekuensi yang digunakan adalah 8 juta MHz. Nah, kemudian kita juga inisialisasi LCD ini karena kita menggunakan LCD. Nah, ini adalah global variable yang nantinya akan berguna pada program. Kemudian ini kenapa ada volatile integer time, karena nilai the time itu pada RAM, di mana RAM itu volatil. Nah, kemudian kita karena menggunakan timer 1, maka di sini perlu dideklarasikan fungsi ini, di mana mode yang kita gunakan adalah mode compare. Nah, kita deklarasikan fungsi ini interrupt tim1_a void timer1, isr void. Nah, kemudian the time plus ini nanti berguna untuk menghitung jumlah kendaraan. Oke. Kemudian kita ini deklarasi lokal. Untuk pada inputan semua masih standar, semua input semua, port A, B, C, D dan lainnya itu standar. OX00 DDR-nya juga OX00. Kemudian pada timer 1 kita deklarasikan TCR1B-nya 0xB dikarenakan timer 1B prescalernya adalah 64.
Kita lihat pada datasheet ATmega 128 di mana untuk menggunakan TCRB 1B maka harus ditulis 0x0B. Kemudian kita juga inisialisasi OCR1AL itu 0x7C di mana didapat dari hitungan antara clock yang digunakan yaitu 8 juta MHz dengan prescaler yang digunakan yaitu 64, maka didapatlah angka 124 di mana 124 dikonversikan ke hex adalah 0x7C. Oke, kita langsung saja ke program. Oh ya, sebelumnya kita juga tulis di sini global enable interrupt. Ini assembly essay ini untuk menginisialisasikan fungsi timernya. Nah, di sini saya pada while menggunakan logika if button state ini. Nah, ini dimana ketika kendaraan melewati sensor 1, maka program akan jalan sistem on. Nah, sistem on. Sistem on dan the time sama dengan 0. Jadi setiap kali alat ini di restart maka akan mulai dari 0. Oke, kemudian jika pada if kedua, nah if ini M stop, program akan berhenti karena kendaraan telah melewati sensor kedua. Nah, sensor kedua itu pin F3. Nah, di sini baru mulai hitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana button push counter plus itu untuk menunjukkan jumlah kendaraan setiap kali lewat berapa banyak. Kemudian waktu saya inisialisasikan the underscore time. Nah, kenapa waktu ini ada dua ini, ada waktu 2? Karena waktu pada timer adalah millisecond, bukan second. Maka saya bagi 1000 agar konversi ke second. Kemudian untuk mengetahui kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu, yaitu 10 cm jarak antara sensor dengan sensor lainnya. Kemudian waktu 2 adalah waktu yang kita konversikan tadi. Kemudian ini masih dalam cm per second. Saya konversikan ke kilometer per second per jam dengan mengalihkan 0,036. Nah, hasilnya disimpan pada variabel X ini. Variabel X. Ini. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan sprintf pada LCD. Nah, dengan sebagai berikut. Kemudian saya juga menampilkan jumlah kendaraan dengan sprintf ini. Nah, button push counter yang plus tadi saya tampilkan di sini. Baik, sekian penjelasan coding dari saya. Terima kasih. Baby, I want you to know. Demikianlah hasil demo dan penjelasan dari proyek kami, proyek pendeteksi kendaraan dari kelas sistem digital kelas A. Kita mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Udah, itu aja. Makasih. Bye.